Apa fungsi masjid itu? Minimal ada 3 fungsi masjid itu Bapak Ibu yang harus kita sama-sama bersatu, sama-sama kita bersinergi untuk menjalankan fungsi masjid ini. Apa yang pertama? Yaitu fungsi ibadah. Artinya masjid ini adalah tempat ibadah. Tempat ibadah yang mana? Bahkan Bapak Ibu dinamakan dia masjid. Masjid itu kan sebenarnya tempat solat, tapi di antara amalan solat yang diambil dalam nama masjid itu adalah amalan solat yang paling mulia. Jadi kalau kita ini posisi hidup kita ini yang paling mulia ketika kita dalam solat. Tapi posisi kita dalam solat yang paling mulia adalah sedang sujud. Berarti sujud itu amalan solat yang paling mulia. Sebagian ulama mengatakan, mana yang paling lama kalau kita solat sunat ya? Kalau solat fardu tidak. Kalau solat fardu itu imam harus dia mempertimbangkan jemaah. Maka sujud jangan panjang-panjang. Tetapi kalau kita solat sunat, mana yang lebih diutamakan? Maksudnya tahajud Bapak Ibu. Mana yang lebih diutamakan? Lama berdiri atau lama sujud? Sebagian ulama mengatakan dilamakan sujud daripada berdiri. Karena sujud itulah Bapak Ibu sekalian amal yang paling mulia. Maka ini namanya tempat sujud. Padahal maksudnya adalah tempat solat. Tapi kenapa dinamakan tempat sujud? Karena sujud itulah Bapak Ibu pekerjaan yang paling mulia. Oleh karena itu, masjid ini kita jadikan Bapak Ibu contoh dalam meramaikannya untuk ibadah. Maka ibadah yang utama untuk diramaikan di masjid ini adalah solat berjamaah. Jadi jangan sampai nanti masjid paripurna ini paling sedikit jemaahnya. Apakah masyarakat tidak ada? Bukan masyarakat ada tapi tidak datang. Itu nanti kita tidak mensyukuri nikmat. Jadi kalau dilihat nanti Pak Camat ini kan datang ini. Karena Pak Lurah datang. Ini ke masjid, ini kan kelurahan atau kecamatan, kan kelurahan ya. Kelurahan apa? Argo Wisata. Maka Pak Camat sekarang datang nih. Nah, kalau seandainya ramai ini penuh nih, setiap taklim ramai ya Pak, karena ini adalah masjid paripurna, maka Bapak Ibu sekalian pasti dilaporkan oleh Pak Camat kepada Wali Kota nanti, dan juga nanti dilaporkan ke DPRD Kota Pekanbaru bahwa setiap masjid paripurna itu masjid yang ramai, masjid yang makmur, sehingga Bapak Ibu semangat seluruh elemen pemerintah nanti untuk mensupport. Kalau kemarin dananya dikasih sedikit, maka akan ditingkatkan. Kenapa? Karena informasinya masjid paripurna di mana-mana menggeliat, ramai oleh jemaah, ramai dengan solat berjamaah, kemudian ramai Bapak Ibu sekalian digunakan tempat berzikir, kemudian tempat berdoa. Artinya inilah paling afdal tempat ibadah. Kalau itu Bapak Ibu sekalian kita lakukan, maka semangat semuanya. Tapi kalau masjid paripurna umpamanya jemaahnya 1, 2, kadang-kadang tinggal lagi imam, ketua masjid, kemudian gharib, lesu saja, nanti dilaporkan wali kota, tutup ajalah program ini karena masyarakat tidak merespon. Itu jadi masalah itu. Maka mari kita ajak saudara-saudara kita, apalagi Bapak Ibu, jadi dikasih tahu bukan masalah masjid paripurnanya. Ini adalah Bapak Ibu sekalian, pemerintah ikut menjadikan tempat ini sebagaimana diinginkan oleh Allah. Maka tempat yang dipuji oleh Allah masjid. Kemudian tempat yang Bapak Ibu sekalian dinamakan oleh Rasulullah sebagai taman surga di dunia ini adalah masjid. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qalu al masajid. Apabila kalian lewat atau nampak oleh kalian taman surga, masuk ke taman surga itu, nikmati semua hidangan di dalamnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan masjid. Maka kalau kita ajak tetangga kita, ayo kita ke masjid. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau masjid diisi nanti, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang perlu saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Saya pernah ke Palestina.
Saya melihat Bapak Ibu bagaimana Yahudi menjajah saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Kemudian di Palestina itu orang-orang Yahudi dalam pemukiman mereka, di sekitar pemukiman mereka, mereka menanam satu pohon. Anak sekali pohon itu mereka tanam. Nama pohon itu adalah pohon gharqad. Pohon apa? Gharqad namanya. Kenapa mereka tanam? Karena mereka membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ketika ke sana, saya tanya kepada guide saya, mana pohon gharqad di sini? Maka dilihatkan saya, itu pohon gharqad itu semua Pak Ustaz. Semua. Itu di sekitar pemukiman mereka itu pohon gharqad isinya. Bapak Ibu, kenapa mereka tanam pohon ini? Karena mereka yakin dengan sabda Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan datang zaman nanti. Ini senjata-senjata api ini tidak akan meletus, Pak. Maka ketika itu umat Islam nanti akan mengejar dan memburu orang-orang Yahudi, sehingga mereka lari terbirit-birit. Karena mereka itu adalah pengecut. Kalau mereka berperang dengan umat Islam selalu berperang dari jauh, kemudian berperang daripada balik. Mereka itu penjajah yang sangat zalim, merampas hak-hak kaum muslimin di Palestina. Lalu apa ibu sekalian, akan datang zaman nanti umat Islam akan mengusir orang-orang Yahudi, memerangi mereka Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu berlarian terbirit-birit dan mereka mencari tempat-tempat persembunyian. Ada mereka bersembunyi di balik dinding, di balik batu, di balik pohon. Mereka cari tempat bersembunyi. Seluruh tempat persembunyian yang mereka jadikan tempat bersembunyi, ketika itu angkat bicara. Kata Rasulullah, Rasulullah kasih tahu. Kemudian apa kata Rasulullah? Angkat bicara. Maka tempat persembunyian itu mengatakan, Muslim, Yahudi di sebelah-sebelahku. Yahudi ada di belakangku bersembunyi. Kejar dia. Kecuali ada satu pohon tempat mereka bersembunyi, kata Rasulullah, tidak mau ngasih tahu keberadaan Yahudi bersembunyi di belakang dia. Apa nama pohon itu? Pohon itu namanya pohon gharqad. Jadi mereka percaya, yakin betul dengan hadis ini, sehingga sekarang itu mereka banyak sekali menanam pohon itu. Maka Perdana Menteri Yahudi itu pernah ditanya, kenapa kamu tanam pohon ini banyak sekali? Dia bilang, saya yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi orang Islam itu. Yakin saya. Maka mari kita tanam banyak-banyak pohon ini. Karena pohon inilah nanti yang akan melindungi kita, yang tak mau angkat bicara ketika kita diusir nanti oleh umat Islam. Yakin mereka, Pak, dengan hadis Rasulullah. Nah, cuma ketika ditanya, kalau menurut Tuhan itu kapan masanya itu akan terjadi? Berarti apa kalau sudah Yahudi menguasai dunia ini sekarang? Apapun dikuasai Yahudi, Pak. Negara-negara ini banyak dikuasai saudara Yahudi. Tapi ibu sekalian, mereka berkuasa itu suatu saat nanti mereka akan lari terbirit-birit. Berarti mereka posisi lemah. Berarti ketika itu umat Islamku kuat. Maka dia ditanya, kapan masa itu akan datang kalau menurut kamu? Perdana Menteri itu ditanya wartawan, menurut kamu masa itu larinya terbirit-birit dikejar oleh Islam itu kapan masanya? Maka Bapak Ibu Perdana Menteri itu menjawab, masanya adalah ketika seluruh masjid yang ada di wilayah-wilayah umat Islam itu mereka datangi setiap waktu sholat berbondong-bondong seperti mereka mendatangi masuk ke Masjid Haram sholat 5 waktu. Coba Bapak pergi umroh, pergi haji, mana orang berbondong-bondong tidak putus-putusnya masuk ke Masjid Haram itu. Kalau sholat subuh jam 2 pagi itu sudah turun dari hotel itu. Saya kadang-kadang, Pak, duduk saya di simpang jalan itu melihat, kadang sampai azan subuh manusia tidak putus-putusnya. Coba lihat musim haji, bagaimana masuk masjid. Mereka bangun jam 2 untuk sholat subuh. Padahal kadang-kadang Saudi itu kalau musim panas itu subuh cepat, Pak. Tapi kalau musim dingin, subuh itu jam 6. Jam 6 baru azan subuh. Jemaah sudah datang ke masjid jam 2. Bayangkan berapa jam mereka menunggu itu.
Kalau seluruh masjid di dunia ini seperti itu, umat Islam datang. Ketika itu masanya. Maka ramai tidak ramai masjid ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan umat. Kalau masjid sudah jarang diisi, umat Islam sudah umat menjadi lemah. Tapi kalau masjidnya ramai, ketika itu umat Islam adalah umat yang kuat. Maka dikhawatirkan, Pak, kalau ramai masjid apalagi dengan anak-anak muda. Itu Bapak Ibu, setan-setan itu pada ketakutan semua. Tapi kalau masjidnya 1 orang, 2 orang, kemudian di dalamnya yang tua-tua, tidak apa-apa katanya. Tapi coba nih masuk semua warga ini, tidak ada yang duduk semua di masjid. Masya Allah Bapak Ibu, insya Allah akan datang masanya. Maka memakmurkan masjid itulah guna salah satu program daripada pemerintah Kota Pekanbaru. Mari kita ramaikan masjid. Bapak Ibu, hidup kita ini bukan untuk dunia, Pak. Hidup kita ini apa kata Allah? Nah, kita ini kan sibuk dengan dunia. Padahal Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa ibadah nomor 1 dalam hidup kita? Salat. Besok di akhirat, besok Bapak Ibu sekalian, apa yang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban daripada amal kita? Bukan Bapak duit kita ditanya dulu, bukan berapa umur kita, bukan setinggi apa pangkat kita, bukan itu Pak. Tidak ada itu satu pangkat duit, pernah ada itu Bapak Ibu. Yang pertama besok dihisap pada hari kiamat, yang ditanya apa? Solat. Ini tempat solat. Itu adalah hidup kita ini. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu, mari hidup kita ini untuk solat. Itu ayat luar biasa. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti Pak, hidup kita 24 jam itu harus bernilai ibadah. Bisa Bapak Ibu 24 jam bernilai ibadah, pahala ibadah? Bisa. Salah satu ibadah yang utama adalah solat. Bapak Ibu, kita ini bisa mendapat pahala solat 24 jam. Pahala solat semua 24 jam. Itu satu kebaikan baru. Itu 24 jam ini bisa kita isi dengan bukan 1, bukan 2, bukan 3. Satu waktu itu Pak, bisa kita meraih pahala ganjaran kebaikan dari Allah mungkin daripada 100 sisi. Mungkin 1000 sisi, tergantung niat. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya supaya hidup kita 24 jam pahala solat. Maka gantungkan hidup kita dengan masjid. Itulah sebabnya orang mendapat naungan besok, orang yang hatinya jadi fisiknya di luar tapi hatinya maka di sini dibuat gantungan-gantungan nanti. Ini gantungan hati Pak Camat, ini gantungan hati Pak Lu. Maka keluar masjid itu fisiknya saja, tapi hatinya tinggal di sini. Masya Allah. Itu baru begini. Maka bagaimana caranya supaya dapat kita pahala 24 jam pahala solat? Maka Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, Rasulullah menunjukkan kepada kita, al-mar'u fis salati man tazara salat. Seseorang itu dalam pahala salat selama dia berniat menunggu salat. Itu luar biasa itu. Di Bapak, kalau apapun Bapak, kerja Bapak, tapi Bapak berniat sambil menunggu salat, itu Bapak dapat pahala, Bapak Ibu dapat pahala salat. Jadi hidup ini sebenarnya untuk salat, Pak. Kegiatan-kegiatan lain itu cuma sambil cari duit itu sambilan hidup itu. Jangan dibalik. Solat sambilan cari duit. Terbalik itu. Hidup mati sebentar, kumpulkan duit banyak-banyak. Terkumpul miliar-miliaran, kita pun masuk. Astagfirullah. Itu untuk apa lagi? Belilah mobil mewah-mewah. Ujung-ujungnya tinggal semua dah. Nanti istri kawin lagi, tinggal semua.
Ada masuk kubur. Kemarin dia capek-capek, tidak peduli sholat, tidak peduli halal haram, ujungnya juga mati. Pak, jarak kita dengan kubur tidak ada satupun, 1 mili pun tidak ada. Keluar bapak nanti injak tanah. Nah, kalau sempat tidak diseriakan ada kuburan, mati bapak di situ, gali tanah di situ, masuk ke dalam itu langsung. Ada jarak. Nah, ada jarak kita dengan tanah ini. Kita hidup berasal dari tanah, hidup dari yang ditumbuhkan oleh tanah. Kalau tanah tidak menumbuhkan padi, apa makan kita? Semuanya tanah. Setelah itu hidup di atas tanah, rumah di atas tanah, berusaha di atas tanah, apa? Ujung-ujungnya kemana? Masuk tanah. Mau jenderal dia, mau presiden dia, mau orang kaya, orang miskin, sama dah. Masuk tanah nih. Mau camat, mau lurah, mau RW, mau ustad, mau tukang sapu, mau apa, masuk tanah dah. Masuk tanah semua. La ilaha illallah. Saya lanjutkan sedikit sebelum menjawabkan pertanyaan tadi. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan waktu kita 24 jam pahala salat? Jadi kata Rasulullah, al-mar'u fi sholati mantazara salat. Seorang dalam pahala salat selama dia berniat menunggu salat. Jadi caranya begini. Sekarang nih bapak nih kan kita ini sudah berniat nih salat nih. Kita menunggu salat, duduk menunggu salat. Ini nih menunggu seperti ini nih. Pahala kita sama dengan pahala salat. Karena bapak tidak duduk di sini kecuali menunggu. Kalau tak akan menunggu salat duduk di sini, maka pahala salat itu dihitung oleh Allah. Begitulah Allah sayang sama kita. Maka bagaimana nanti setelah bapak keluar supaya dapat pahala salat? Maka jangan lupa nanti keluar bapak nanti dari masjid, diniatkan, ya Allah, saya keluar dari masjid dengan niat mau tidur dulu ya Allah, mau istirahat ya Allah, sambil menunggu datangnya waktu subuh. Kalau engkau panggil nanti ya Allah azan berkumandang saya datang lagi, maka saya sekarang sambil menunggu. Jadi sambil menunggu datangnya waktu subuh saya tidur dulu. Berarti tidur bapak itu tujuannya menunggu datangnya sholat subuh. Maka selama tidur itu pahala bapak pahala sholat subuh dihitung oleh Allah itu. Karena Rasulullah katakan seorang dalam pahala sholat selama dia berniat menunggu sholat. Bapak tidur menunggu sholat, maka jangan lupa niatkan itu. Maka subhanallah, apalagi tahajud nanti malam, apalagi masya Allah nanti salat tobat malam, nanti salat hajat macam-macam, atau melipat-lipat pahalanya. Tapi yang jelas kalau bapak niat nanti dan minta keluar masjid, jadi tidur itu 9 bukan tujuan. Tujuannya salat. Tidur itu 9. Nanti tiba subuh datang azan, masya Allah langsung bapak ibu bangun. Maka dibangunkan as-salatu khairum minan naum, maka bangun berwuduk datang ke masjid. Allahu Akbar. Setelah itu salat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah nanti keluar, ya Allah saya pergi bekerja dulu, saya pergi cari rezeki, saya pergi ke kantor, saya pergi ke kebun, ya Allah saya keluar masjid, pergi ke kantor, pergi ke kebun, pergi ke pasar, pergi berdagang. Dengan niat apa? Ya Allah, sambil menunggu datangnya waktu salat zuhur. Nanti kalau engkau panggil ya Allah, saya datang nanti. Pergilah bapak yang ke kantor, yang bekerja, yang berdagang. Bapak ibu sekalian, maka orang ini selama dia di kantor, selama dia berdagang, selama dia apa, pas nanti datang dia azan zuhur, dia pun datang sholat. Maka selama itu dia niatnya bekerja tadi, itu menunggu sholat, maka dia dalam pahala sholat. Bayangkan itu. Bapak ibu, susah bagi Allah. Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku sepenuh, melebih, masya Allah, melimpah rahmatku. Karena rahmat itu Allah itu tidak ada batasnya.
Maka mengasihi pahala seperti itu Bapak Ibu gampang bagi Allah. Jadi setelah solat zuhur, nanti pas azan zuhur datang lagi Bapak Ibu, solat zuhur di masjid, kena dipanggil. Kemudian setelah solat zuhur, ya Allah, saya lanjutkan kembali kerja saya sambil menunggu solat asar. Jadi hidupnya itu sambil menunggu solat dua. Karena memang hidup kita itu untuk ibadah Pak. Kerja-kerja di dunia ini semuanya sambilan ini. Itu kita ketahui itu, jangan dibalik-balik. Orang beriman itu Masya Allah hidup itu untuk ibadah. Itulah sebabnya kata Rasulullah, hatinya tergantung di asal keluar, gantungnya di masjid. Yang keluar itu fisiknya saja. Begitulah saking cintanya, tergantungnya di masjid. Ya Allah, setelah zuhur ini saya mau melanjutkan kerjaan saya sambil nanti menunggu datangnya salat asar. Kalau azan asar berkumandang, ya Allah, saya datang lagi. Maka datang lagi pas azan asar, datang lagi dia. Salat asar pula berjamaah. Setelah salat asar berjamaah dia bahagia, ya Allah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah sholat asar, ya Allah saya mau ke ngopi-ngopi dulu, makan goreng, makan tempe, mau berehat sambil menunggu azan maghrib. Masya Allah. Maka selama dia coba sudah makan tempe, sudah ngopi, kemudian badan istirahat, setelah itu Pak, kita dalam makan goreng, kemudian kita minum kopi apa, karena tadi niat itu kita lakukan sambil menunggu sholat maghrib, maka selama itu pahala sholat dapat, kenyang juga, perut juga kenyang, kemudian juga kita minum kok, dunia dapat, akhirat Masya Allah. Pas azan maghrib dia langsung pergi ke masjid lagi. Nanti setelah sholat maghrib, ya Allah, saya baca Quran dulu, zikir dulu sambil menunggu sholat maka siapa yang duduk di masjid, dia duduk sambil menunggu sholat isya, maka pahalanya sama dengan pahala sholat sampai sholat isya. Nanti sholat isya, maka pahala baca Qurannya, pahala berzikirnya, kemudian kalau taklim, pahala mendengarkan taklimnya, setelah itu dapat pula pahala sholat. Maka dengan begitu sampai isya, berarti orang seperti ini dua, walaupun sholatnya cuma 5 kali, tetapi pahala sholatnya 24. Maka begitu Bapak Ibu, kuncinya niat. Maka jangan lepaskan niat. Karena orang kalau berniat sholat terus Pak, dia akan jadi orang baik. Maka nanti kalau pergi bekerja tak mungkin dia nipu. Kenapa? Karena dia orang sedang menunggu sholat. Maka tak mungkin dia menzolimi orang lain karena dia orang menunggu sholat. Itu luar biasa itu kalau kita baca filosofinya. Maka beginilah cara Bapak Ibu bagaimana supaya waktu kita semuanya bernilai ibadah. Maka jadikan masjid ini tempat menggantungkan hati kita, supaya kita ramaikan. Jadi 3 fungsi masjid, fungsi ibadah. Yang kedua Bapak Ibu, kita jadikan ini fungsi yang kedua adalah fungsi taklim, fungsi pendidikan. Di sini kita belajar agama yang disarah oleh para ustaz-ustaz, para mubalik. Maka masjid paripurna jangan sampai tidak ada taklim. Maka pertama sekali masjid paripurna menjadi contoh ramainya dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, masjid paripurna harus menjadi contoh dalam taklim. Maka taklimnya itu padat, macam-macam, ada tafsir, ada fikih, semuanya berhubungan dengan syariat, dengan agama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hendaknya banyak program taklimnya, kemudian ramai dihadiri oleh masyarakat. Jadi jadi contoh. Ini sebab ini adalah merupakan sentral pendidikan. Karena Rasulullah dulu tidak buat sekolah dia Bapak Ibu, mendidik sahabat-sahabat yang lahir, mereka manusia-manusia hebat, sehingga ditulis oleh seorang penulis, rijalun haular rasul, tokoh-tokoh hebat sekitar Rasul. Kenapa mereka? Ada yang jadi jenderal, jago dalam perang, ada yang menjadi ulama besar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ada Bapak Ibu sekalian ahli strategi, kemudian ada ahli pendidik, ada ahli pertanian, ada ahli pengusaha. Maka banyak mereka yang konglomerat.
seperti Abu Bakar, pengusaha sukses, Umar, pengusaha sukses, Utsman, itu orang kaya raya. Di mana dididik mereka oleh Rasulullah SAW? Dididik mereka di dalam masjid. Maka masjid ini sentral pendidikan untuk membentuk manusia-manusia, mengkader manusia-manusia yang akan mengisi seluruh lapangan kehidupan. Maka Pak Camat kita, camat yang cinta masjid, Masya Allah. Lurah kita, lurah berangkat dari masjid. Pedagang-pedagang di pasar adalah orang-orang masjid semuanya. DPRD Kota Pekanbaru semuanya orang-orang masjid, Masya Allah. Menteri-menteri orang-orang masjid, pejabat-pejabat orang-orang masjid. Bukan ujung-ujung kalau sudah menjadi jabat, sudah dipilih, pura-pura dekat ke masjid. Tapi kalau sudah dapat kursi, tak pernah. Maka kalau Bapak ingin memilih, lihat dia di masjid tiap hari. Orang cinta masjid atau tidak, karena Rasulullah mengajarkan seluruh lapangan kehidupan, tanggung jawab, amanah harus diserahkan kepada orang yang dekat dengan masjid. Maka Rasulullah mendidik mereka semua itu dari mana? Di dalam masjid. Maka Bapak Ibu lihat dia, siapa yang ke masjid terus? Maka nanti milih Pak RW, atau tak pernah lihat masjid, jangan pilih dia. Siapa milih Pak RT? Tak pernah nongol di masjid. Maka masjid barometer, karena di sini semuanya dididik. Masya Allah Bapak Ibu. Maka alhamdulillah masjid paripurna ya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, apa fungsi masjid ini? Tiga fungsi Pak. Fungsi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman kita. Zikir tak, aku fungsi pendidikan, mencetak kita orang-orang berilmu, orang-orang yang belajar semua kehidupan di dalam masjid. Maka Rasulullah semuanya berbicara politik pun Rasulullah dalam masjid. Tapi bukan kampanye dalam masjid, tidak. Tapi berbicara politik. Bagaimana seharusnya pemimpin itu sifat-sifatnya. Bagaimana memilih pemimpin. Apa kewajiban pemimpin. Apa kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Kalau diserahkan kepada kita memilih pemimpin, apa kriteria-kriteria pemimpin yang harus kita pilih. Maka pertama, dia orang beriman. Yang kedua, orang bertakwa kepada Allah. Orang dekat dengan Allah. Begitu Bapak Ibu, itu adalah yang kita dapatkan di mana? Itu di masjid pendidikan itu. Tapi kalau Bapak Ibu tak pernah ke masjid, tak pernah kedengaran itu, akhirnya memilih pakai sogok-sogok. Siapa ngasih duit? Maka kita hancur kehidupan kita. Lahir nanti pemimpin-pemimpin, apa akhirnya? Karena dia nyogok, tentu dia korupsi, mencuri kerjanya. Setelah mencuri baru kita meratap, nangis. Bela kami, bela apa juga? Mereka sudah ambil duit, mereka udah, karena utang mereka juga belum terbayar. La ilaha illallah Bapak Ibu, masjid pendidikan. Maka ajak semua ke masjid. Kalau mau baik kita masjid, ramaikan masjid. Ngeri kita kalau orang tak pernah tersentuh oleh masjid Pak. Khususnya orang Islam. Itu nanti ditarik-tarik diseret-seret oleh setan-setan nanti. Maka kini kewajiban kita ajak masyarakat kita ke masjid. Taklim seperti ini, ada taklim apa? Ayo. Bapak Ibu, fungsi ketiga adalah fungsi sosial. Fungsi sosial bahwa di masjid ini Bapak Ibu sekalian, kita pertama sekali membangun sosial, membangun ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Maka di sini solat berjamaah, kita mengikuti satu imam pemimpin, tak boleh berbeda-beda. Maka simbol persatuan, kesatuan dan persaudaraan yang paling hebat ditunjukkan oleh umat Islam adalah di masjid. Semua kita, mau jenderal mau apa, semuanya ikut imam. Imam rukuk baru kita rukuk. Ada imam rukuk dia berdiri, ada. Menunjukkan bahwa itu adalah kepatuhan kepada pemimpin supaya tertata kehidupan ini. Kemudian kehidupan sosial, empati. Maka di masjid kita menyumbang untuk anak yatim, menyumbang untuk orang miskin. Maka kalau ada yang sakit, sama-sama kita jenguk. Maka nampak, si Anu kenapa tak ke masjid? Sakit, ayo sama-sama kita jenguk. Tapi memang kalau dari awal tak pernah kelihatan masjid, ada orang tanya Pak. Tapi setiap hari hadir masjid, tiba-tiba hilang dia. Maka kita tanya, ada yang meninggal dunia, sama-sama kita takziah. Ada yang miskin, sama-sama kita menyumbang. Ada anak yatim, sama-sama kita menyumbang. Maka dalam masjid ini ada kotak untuk bangun masjid, ada kotak untuk anak sosial, ada kotak untuk anak
sebagai empati kita, karena masjid adalah sentral. Di sini kita Bapak Ibu sekalian menjalankan fungsi sosial, sehingga umat ini bersatu dan menyatu di masjid. Bapak Ibu sekalian, itu dapat saya sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, tujuan kami jauhlah ini kunjungan silaturahim Bapak Ibu sekalian, ingin memastikan bagaimana silaturahim dengan jemaah, dengan imam, dengan pengurus, ingin melihat kondisi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Masjid Paripurna ini selalu bertahan dan mendapat support dari seluruh pihak, sehingga Bapak Ibu ke depan Masjid Paripurna ini akan lebih berjaya lagi dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Baik Bapak Ibu sekalian,